Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk dalam season tanya jawab. Kita persilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik Mbak, boleh ke depan. Pertanyaannya, di usia berapa kita harus menjelaskan pada anak pentingnya pendidikan seks yang selama ini kita anggap tabu? Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Miftah. Mbak Miftah, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Rodianto dari Desa Gunung Malang. Biar lebih cepat, penurunan stunting menurut saya sudah didengar oleh masyarakat, khususnya di masyarakat yang ada di desa. Namun fungsi dan makna atau penjelasan yang lebih detail tentang stunting ini masih belum dipahami saya kira di masyarakat setempat. Saya kira perlu adanya konseling di masing-masing desa yang bisa diwakili oleh kader BKKBBN yang ada di masing-masing desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kami wabarakatuh. persilakan dari Bapak Dr. Andes M. Imam Darmaji terlebih dahulu menanggapi. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya menjawab, tadi ada keinginan bahwa informasi stunting ini belum merata disampaikan oleh masyarakat. Jadi monggo masyarakat, kami punya aplikasi namanya Sibesti, Situbondo Bebas Stunting. Bapak Ibu bisa masuk ke web itu dan mencari informasi tentang stunting. Di situ ada lengkap di mana jumlah stunting yang tertinggi di Situbondo ada, petanya juga ada, sasarannya juga ada. Jadi mohon, tapi untuk data by name by address-nya tolong jangan diambil ya, biar tidak menyebar. Yang kedua, di setiap desa itu kurang lebih ada 3 sampai 5 TPK yang sekretariatnya itu ada di desa. Monggo teman-teman, untuk nama-nama TPK yang ada di desa, Bapak Ibu sekalian bisa langsung cek di desa masing-masing. Mereka bertugas untuk memberikan pendampingan dan konseling kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil, ibu nifas maupun calon pengantin. Jadi silakan kalau teman-teman masyarakat ingin juga mengakses data-data stunting juga bisa, dan juga bisa dilakukan di Balai KB yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengakses informasi-informasi tentang stunting dan ikut berpartisipasi bisa langsung di balai desa maupun di balai KB yang ada di masing-masing kecamatan, atau mengakses sistem aplikasi yang sudah ada di Kabupaten Situbondo. Terima kasih Bapak. Lanjut Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM, silakan menanggapi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, stunting itu jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu yang sangat penting. 1000 hari pertama itu maknanya apa? Mulai hamil sampai melahirkan 270 hari. Ketika anak umur 0 sampai 2 tahun atau 730 hari. Disinilah yang sangat perlu pendampingan kedua orang tua. Karena apa? Disitulah sel-sel otak anak terbentuk 80%. Kalau orang dulu bilang ubun-ubunnya sudah menutup. Kalau sudah menutup, sel-sel otak kita tidak berkembang. Berkembangnya itu pada waktu mulai hamil sampai usia 22 tahun. Disitulah perlunya makanan yang bergizi. Dari mana makanan bergizi? Harus seimbang. Karbohidrat, protein, lemak. Terutama dari makanan apa? Telur. Di Situbondo ini luar biasa, daerah pesisir, ikan omega 5 sangat luar biasa itu untuk perkembangan mulai hamil. Nah, oleh karena itu peran ayah waktu kehamilan harus mendampingi istrinya. Ketika istrinya mual-mual harus dipaksa makanan yang bergizi dari ikan-ikan tadi, dari hati, telur, ayam, atau daerah pesisir luar biasa ikannya. Di situ.
80% otak terbentuk ketika usia sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun, 90% terbentuk ketika anak itu sudah usia 7 tahun. Nah, jadi kalau sudah tua baru diberi makanan bergizi, ya bisa, masih bisa, tetapi itu untuk maintenance saja. Nah, kecerdasannya jangan sampai menurun ketika usia 2 tahun. Jadi stunting itu yang terdampak adalah di kecerdasannya. Apakah dari makanan yang kurang bergizi saja? Tidak, tadi Bu Nia sudah disampaikan. Dari sanitasi, nah, air bersih ini juga sangat berpengaruh. Dari apa? Buang jamban. Nah, ini program pemerintah, makanya ada Dinas Kesehatan itu untuk pembangunan jamban kepada masyarakat atau Dinas PUPR. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini loh kader-kader TPK yang ada di depan Bu Nia. Ini yang siap mendampingi Bapak Ibu sekalian ketika ada yang mau menikah, sudah didampingi, ketika hamil juga akan didampingi, ketika punya anak didampingi, dan untuk mengetahui perkembangan wajib hadir di posyandu. Karena disitulah akan kita ketahui anak kita dalam kondisi normal atau anak kita terindikasi stunting. Karena di sanalah nanti akan dilakukan pengukuran dan penimbangan. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak sadar. Untuk apa sih di posyandu nanti diimunisasi panas badan anak saya. Padahal imunisasi dasar lengkap sangat diwajibkan oleh program pemerintah. Betul sekali. Terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber yang luar biasa. Dan kita sebagai masyarakat harus menyadari pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam penurunan stunting. Beli pita sama gunting bersama Bu Nihaya, kita cegah stunting. Saya Devi Putri mohon undur diri, sekian dan sampai jumpa.